Saya mau bahas pertama soal sikap dari PBB yang mendukung proporsional tertutup. Bang Ferry, bagi para akademisi bilang mencoba untuk memilah dan memilih. Kalau proporsional tertutup itu jualan utamanya justru adalah partai dan yang diuntungkan justru adalah partai-partai yang sudah top of mind yang lebih lama. PBB apa alasannya yang lebih detail? Bukankah ini akan merugikan PBB sendiri sebagai partai yang saat ini belum lolos ke parlemen, Bang Ferry? Jangan lupa Mbak Pristian, PBB ini bukan partai baru. Partai yang didirikan era reformasi pada tahun 98. Ikut pemilu 99. Pernah mendapatkan kursi, 13 kursi 99-2004, 11 kursi 2004-2009. Dengan sistem tertutup. Dengan sistem tertutup. Betul, tertutup. Ya, kita baru 3 kali proporsional terbuka. Kemudian 2009, waktu itu PT-nya tidak ada. PT soal 2%, 3%. Waktu itu hanya 2% kalau tidak salah ya. Parliamentary threshold maksudnya ya. Kemudian pada tahun 2009 dibukalah dengan kesepakatan sistem terbuka dengan adanya PT 2,5% kalau nggak salah 2009. Nah, PBB ikut pemilu, kita hanya di 2009 itu kita hanya 1,79% waktu itu. Dan kemudian sistemnya terbuka. Dengan pengalaman pertama, masuk 2014, kami turun dari 1,79 menjadi 1,49. Terus 2019, masih dengan terbuka, dengan adanya PT lagi, 4% naik. Kita turun 0,79% kemarin, 2019. Nah, dengan pengalaman ini, kita melihat bahwa sistem terbuka ini, setelah 3 periode kita ikuti, ini tidaklah dan harus dievaluasi. Karena memang sistem ini pertama sangat merugikan bagi partai kami, sebagai partai yang punya ideologi tetapi tidak punya modal. Modal dalam arti modal gini, finansial, modal finansial SDM. pertama. Kalau SDM kita banyak. Terutama finansial, karena finansial ini di 2009 sampai dengan 2019 sangatlah luar biasa. Yang mana satu partai dengan satu dapil itu bersaing. Nomor urut 1 sampai nomor urut 8. Itu bersaing. Walaulah kita bisa nomor urut 1, tidak punya modal, itu bisa kalah dengan nomor urut 8. Ya kan? Nah, dengan sistem ini masyarakat sudah pragmatis, Mbak Pristian. Dan akhirnya ada juga yang mengatakan, loh, kenapa harusnya PBB cocok dengan sistem terbuka? Kita udah 3 kali kok sistem terbuka. Dengan PT 2,5, naik 3, naik 4. Ya kan? Nah, sekarang kami dari PBB setelah mengevaluasi secara internal, dan kebetulan kemarin ada teman-teman yang menggugat perorangan. Sayangnya perorangan. Niatnya mulia, baik. Tapi setelah kami pelajarin, MK ini kadang-kadang kalau tidak ada legal standing, lu ngapain gugat? Jadi makanya PBB masuk sebagai pihak terkait ya? Karena PBB merupakan partai peserta pemilu 2024. Nah, ini dan kebetulan PBB tidak pernah cawe-cawe dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini. Kenapa PDIP tidak bisa terlibat? Karena dia ikut cawe-cawe. Cawe-cawe perlu dijelaskan kepada publik. Cawe-cawe dalam arti ikut dalam proses pembentukan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017, yaitu Undang-Undang tentang pemilu. Betul. Yang mengatur mengenai sistem proporsional terbuka. Ya, oke. Oleh karena itu PDIP tidak bisa maju. Jadi logikanya karena kamu yang buat, kenapa kamu protes? Betul. Nah, PBB tidak membuat, bolehlah protes. Boleh. Kami diskusi dengan Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto. Oh, jadi itulah yang dimaksud dengan intens dengan PDIP itu ya? Komunikasi, Prof. Yusril, saya dan Mas Hasto. Sekalian nggak minta ya kita bareng aja lah jadi koalisi aja. Itu kan awal mula kerjasama. Jadi ada yang menganggap PDIP ini sendirian. PBB mau dampingin? Datanglah PBB. Orang yang lagi sendirian ini kita temani. Orang yang lagi susah kita temanin. Mudah-mudahan kawan yang baik itu ketika kita susah, orang ada di dekat kita. Tapi kita kan lagi senang. Buktinya 8 partai sekarang kan tidak lagi memberikan dukungan dengan sistem terbuka. Jadi melihat ini seperti ini ya, melihat PDIP seolah ditinggalkan sama partai pendukung pemerintah yang lain, PBB mau masuk gitu ya, ambil kesempatan. Enggak. Bukan masalah ambil kesempatan, Mbak. Kebetulan punya komitmen yang sama. Ingin membuat bagaimana sistem terbuka ini kita akan merubah menjadi proporsional tertutup. Yang mana kekuatan partai akan muncul.
Kader-kader partai akan muncul, bukan kader orang yang pemilik modal. Oke. Kita sudah melihat, Mbak, Ada perjalanan sejarah dalam ya. komposisi 500 lebih anggota dewan ini, hampir 65% itu dikuasai orang-orang yang punya modal. Kemudian Itu datanya dari mana? Ada, kita punya data, oke. dan data ini sudah kita cek ya. Kemudian hampir juga seluruh itu adalah keluarga pejabat, anak pejabat, bupati, wali kota, gubernur, kemudian ya macam-macam. Jadi aktivis itu hanya Jadi sekian. menurut PBB ini perlu dievaluasi Perlu untuk kita bisa evaluasi. kami ini para pemegang hak pilih ini bisa disodorkan, ditawari tokoh-tokoh yang menurut partai Ya. tidak harus berebut kepopularitas tapi mereka punya kompetensi. Punya Maksudnya begitu ya. kompetensi, Oke. betul. Mas Anas, saya mau masuk tadi soal Anda ketawa sekali soalnya karena ketika PBB berusaha membuka komunikasi sangat intens dengan PDIP yang menurut Bang Ferry, saya mengutip Bang Ferry ya, lagi sendiri saat ini, jadi mungkin bisa masuk mungkinkah menjadi kawan koalisi menurut Anda dari warna, dari kedekatan Bu Mega dengan Prof Yusril ya, secara personal Prof. Yusril pernah jadi anak buahnya Bu Mega loh. Makanya, jadi saya sebutkan tadi ada kedekatan personal antara Bu Mega dengan Pak Yusril, mungkin ada faktor-faktor lain? Saya kira kalau kita kembali ke arena Rakornas ya, Partai Bulan Bintang, dalam pidato Pak Yusril itu kan sempat menyebut sejarah Partai Nasional yang mentornya adalah, tokohnya adalah Pak Soekarno, kemudian Partai Islam adalah Muhammad Nasir. Jadi saya melihat bahwa justru Pak Yusril yang memberikan signal ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan kalau sejarah perpolitikan nasional, bahwa dulu kelompok ideologi nasional ini adalah tokohnya Soekarno, kemudian tokoh ideologis politik Islamnya adalah Muhammad Nasir, boleh jadi kehadiran Partai Bulan Bintang dan PDI Perjuangan ini menjadi koalisi yang sangat menarik, potensial, karena koalisi ini bisa menjadi koalisi poros kebangsaan ya, poros nasionalis dan poros Islam yang menyatu dalam koalisi antara Partai Bulan Bintang dengan PDI Perjuangan. Jadi itu boleh jadi, apalagi misalnya Pak Yusril pernah menjadi menterinya Ibu Mega. Ya, pembantu jadi Ibu Mega itu saya bilang tadi bahwa hebatnya Pak Yusril, bahwa Pak Yusril pernah jadi menteri di 3 presiden, dan rata-rata ketua partai politik hari ini itu masih pengendali partai politik yang ada di parlemen. Jadi ini yang juga memudahkan nanti Pak Sekjen untuk berkomunikasi dengan teman-teman koalisi partai yang ada di parlemen. Apalagi misalnya hari ini hanya satu partai politik yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres, yaitu PDI Perjuangan. Dan saya pikir tidak mungkin PDIP mau jalan sendiri, pasti dia butuh koalisi dari Partai Islam. Dan saya pikir Partai Bulan Bintang bisa mewakili ceruk pemilih kelompok Islam itu. Ya. Sangat mungkin tuh. Ya, dijawab mungkin. Bang Ferry, sangat Dan mungkin. sangat intens akan dilakukan komunikasi politik dengan Ini PDI Perjuangan. PDKT-nya benar-benar serius nih kayaknya. Oke, kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan banyak hal mengenai Partai Bulan Bintang, termasuk dengan tidak hanya kan seorang Profesor Yusril Iza Mahendra, tetapi juga tentu yang perlu kita tanyakan karena sekarang dapat kepercayaan dari Pak Jokowi untuk masuk ke kabinet sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Mungkin kita tanya bagaimana kira-kira setelah menjadi pembantu presiden, mungkin punya cerita. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.